Selamat pagi anak-anak kelas 7, kelas 8, 9, dan juga 10. Apa kabar semuanya? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat dan semangat. Ibu mengucapkan selamat datang kembali ke online learning setelah kalian melewati long weekend dari hari Jumat hingga hari Selasa. Hari ini Ibu Nita akan memimpin kalian dalam devosi dengan tema bahasa kasih. Hari ini kita akan merenungkan seperti apa itu bahasa kasih, apa saja bentuknya, dan bagaimana kita mengasihi orang lain dengan bahasa kasih. Maka dari itu, mari kita siapkan hati kita, mari kita siapkan pikiran kita supaya kita bisa mendengarkan dengan baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami, Tuhan, dan kami akan berdoa, kami akan belajar tentang bahasa kasih. Tuhan, tolong buka pikiran kami, buka hati kami, sehingga kami bisa mendengar dengan baik dan bisa mempraktikkan bahasa kasih untuk orang-orang di sekeliling kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami sudah berdoa, amin. Baik anak-anak, kalian bisa siapkan hati, duduk dengan tenang, dan dengarkan setiap firman dengan kesungguhan hati. Kata kasih adalah kata yang sangat akrab di telinga kita sebagai orang Kristen. Kata kasih tertulis di dalam 457 ayat, dan total kata kasih tersebut dituliskan sebanyak 492 kali. Itu tentunya sangat banyak ya anak-anak. Jadi di dalam Alkitab, ketika kata-kata itu diulang-ulang berkali-kali, itu menandakan bahwa kata itu sangat penting untuk kita praktikkan. Maka dari itu, Tuhan Yesus dalam Matius 22, 37-40 menyatakan bahwa kasih adalah hukum yang utama dan yang terutama. Jadi Tuhan Yesus berkata, jika seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi tergantung di dalam hukum kasih. Dan Tuhan meminta kita untuk bisa mengasihi Tuhan dan sesama kita seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi anak-anak mempraktikkan kasih bagi orang Kristen adalah hal yang sangat penting dan hal yang utama dalam kehidupan kita. Seperti halnya bahasa-bahasa lain, demikian juga bahasa kasih. Dua orang bisa berkomunikasi dengan baik ketika mereka menguasai bahasa yang sama. Jika mereka tidak menguasai bahasa yang sama, inilah yang akan terjadi anak-anak di dalam gambar ini. Di dalam gambar ini terdapat satu kelas English as Second Language atau ESL, dan mereka terdiri dari murid-murid yang belum mengerti bahasa Inggris. Tapi tentunya gurunya sangat jago dalam bahasa Inggris ya. Suatu hari gurunya tidak bisa datang dan menulis pengumuman dengan menggunakan bahasa Inggris. Tapi karena murid-muridnya belum menguasai, mereka tidak tahu artinya dan mereka tetap menunggu walaupun gurunya sudah bilang kelasnya di-cancel. Nah, itu juga yang akan terjadi ketika kita tidak mengetahui apa itu bahasa kasih. Anak-anak ingat, jika kita semua diciptakan berbeda oleh Tuhan, dengan unik dan berbeda. Demikian juga kita diciptakan dengan bahasa kasih yang berbeda-beda. Setiap orang mengasihi dengan cara yang berbeda dan mereka merasa dikasihi dengan cara yang berbeda. Jadi, bisa jadi bahasa kasih kalian berbeda dengan mama, papa, atau teman dekat kalian. Nah, ketika kalian tidak memahami bahasa kasih, inilah yang akan terjadi. Anak ini menabung selama 1 bulan dan membelikan sesuatu untuk mamanya, karena bahasa kasihnya memberikan sesuatu kepada mamanya. Tapi mamanya tidak memiliki bahasa kasih yang sama, mamanya menganggap itu hanyalah membuang-buang uang. Dan apa yang terjadi? Bukannya mereka saling mengasihi, malah terjadi perselisihan. Anak ini merasa sakit hati dan mamanya pun merasa kesal. Jadi inilah yang akan terjadi ketika kita tidak mengerti apa itu bahasa kasih. Secara singkat, bahasa kasih adalah cara yang dilakukan seseorang untuk mengungkapkan rasa sayangnya kepada orang lain atau cara bagaimana ia merasa dikasihi. Dan anak-anak harus ingat bahwa setiap orang memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda ya. Apa sih Bu pentingnya memahami bahasa kasih itu? Nah, tentunya sangat penting anak-anak karena di dalam diri kita memiliki satu tempat yang dinamakan dengan tangki cinta. Tangki cinta itu harus diisi setiap hari dengan cinta supaya ia menjadi penuh dan kita bisa mengalami hidup dengan penuh rasa dikasihi, penuh motivasi, dan penuh semangat. Nah, tangki cinta ini harus diisi setiap hari. Sama seperti baterai HP kalian yang harus di-charge setiap hari. Apa yang terjadi jika tidak di-charge? Tentunya akan lowbat dan tidak bisa digunakan. Demikian juga manusia, ketika tangki cintanya tidak penuh, itu akan membuat hari-hari kita menjadi kurang nyaman, tidak ada motivasi, tidak merasa dikasihi. Nah, pertanyaannya, apa sih yang bisa mengisi tangki cinta kita? Tentunya cinta. Cinta dari siapa, Bu? Yang pertama dari Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya, mengasihi kita, mencurahkan semua kasih-Nya untuk kita,
Dan kalian semua menyadari betapa dalamnya kasihnya Tuhan, dan bila kasih itu mengalir dalam hati kita dan mengisi kekosongan dalam tangki cinta kita. Selain itu, kita juga bisa menerima cinta dari orang-orang di sekeliling kita. Nah, bahasa kasih, pengetahuan akan bahasa kasih menolong kita untuk mengetahui bagaimana cara yang tepat mengasihi orang-orang di sekeliling kita. Sehingga tidak ada lagi yang merasa tidak dikasihi. Berapa banyak sih di antara kita yang merasa tidak dikasihi oleh orang tua, tapi bisa terjadi seperti ini. Sebenarnya orang tuamu mengasihi, tapi bahasa kasihnya berbeda. Sehingga ketika mamamu, papamu merasa mengasihi kalian dengan cara mereka, tapi tidak sesuai dengan cara bagaimana kalian merasa dikasihi. Karena terjadi perbedaan bahasa kasih. Nah, bahasa kasih ini menolong kita supaya kita bisa mengerti bahasa kasih orang lain dan kita bisa mengasihi mereka dengan cara yang tepat. Ada 5 bentuk bahasa kasih. Di sini gue akan jelaskan secara singkat. Ibu yakin yang percaya kalian punya handphone yang canggih dan kalian bisa searching setelah ini sebanyak-banyaknya. Karena waktunya singkat dan terbatas, ibu akan menjelaskannya satu persatu ya. Bahasa kasih yang pertama adalah kata-kata penubuhan atau words of affirmation. Jadi orang yang memiliki bahasa kasih ini biasanya akan merasa bahagia dan dikasihi jika mereka mendapatkan kata-kata positif seperti dukungan, pujian, pengakuan, dan lain-lain. Jadi kata-kata sangat bermakna bagi orang yang memiliki bahasa kasih ini. Jika kalian memiliki teman-teman atau keluarga yang memiliki bahasa kasih word of affirmation, kalian bisa memberikan pujian yang tulus kepada mereka ketika mereka mencapai hal yang baik. Selain itu, ketika teman kalian merasa sangat bersedih atau ragu-ragu, kalian juga bisa memberikan kata-kata positif yang membuatnya menjadi semangat kembali. Nah, ketika kalian berelasi dengan orang-orang yang memiliki bahasa kasih ini, hindari menggunakan kata-kata negatif, cacian, atau kata yang merendahkan karena itu sangat menyakitkan bagi mereka. Bahasa kasih yang kedua adalah waktu berkualitas atau quality time. Bagi orang-orang yang memiliki bahasa kasih ini, mereka mengeja kata cinta menjadi waktu. Mereka akan merasa dikasihi jika orang-orang meluangkan waktu untuk mereka, dan mereka juga merasa mengasihi orang lain ketika mereka meluangkan waktu mereka untuk orang lain. Bagi kalian yang memiliki keluarga atau teman dekat dengan bahasa kasih ini, kalian bisa meluangkan waktu bersama dengan mereka. Namun jangan sampai kalian meluangkan waktu dengan mereka sambil sibuk sendiri. Kalian harus fokus kepada mereka. Jangan sampai kalian sekali-sekali melihat jam. Itu akan membuat mereka tersinggung karena mereka berpikir kalian terpaksa menemani mereka. Kalian juga bisa mengajak mereka untuk melakukan aktivitas yang kalian sukai secara bersama-sama. Selain itu, yang paling penting adalah bangun komunikasi yang hangat tentang pikiran dan perasaan. Komunikasi yang mendalam tentang perasaan mereka, apa yang mereka khawatirkan, apa yang mereka takutkan, itu sangat berharga bagi mereka. Bahasa kasih yang ketiga adalah pemberian hadiah atau receiving gifts. Mereka yang memiliki bahasa kasih ini senang sekali memberikan sesuatu kepada orang lain. Baginya mengasihi adalah memberikan sesuatu. Selain itu, mereka juga sangat merasa dikasih ketika mereka diberikan sesuatu oleh orang lain. Bukan hal-hal yang besar, tetapi mulai dari hal yang kecil, ketika orang lain memberikan hadiah itu kepada mereka, mereka akan sangat merasa dikasihi. Ketika kalian memiliki keluarga atau teman dekat yang berbahasa kasih ini, kalian bisa memberikan hadiah kepada mereka sebagai wujud pernyataan kasih. Bukan karena mereka sedang mencapai sesuatu, kayak seperti prestasi, atau bukan karena kalian merasa bersalah, atau bukan karena kalian ingin memanipulasi mereka, tapi berikan hadiah dengan tulus dari hati kalian sehingga mereka merasa sangat dikasihi oleh kalian. Bahasa kasih yang keempat adalah tindakan melayani atau acts of service. Jadi orang dengan bahasa kasih ini mengekspresikan rasa sayangnya dengan melakukan tindakan nyata yang bertujuan untuk membantu, meringankan, dan memudahkan orang yang dikasihnya. Buat kalian yang senang sekali membantu orang lain, sebagai wujud pernyataan kasih kalian, berarti kalian memiliki bahasa kasih ini. Orang-orang seperti ini biasanya mereka diam, tapi mereka peka dan sangat senang membantu orang lain. Untuk mereka yang berbahasa kasih ini, kalian bisa membantu mereka, memberikan pertolongan yang tulus untuk mereka, sehingga mereka bisa merasakan bahwa mereka sangat dikasihi. Nah, kunci dari memperlakukan orang dengan bahasa kasih ini adalah bantulah dengan ketulusan hati. Contohnya waktu kalian memiliki mama yang memiliki bahasa kasih ini, kalian bisa datang ke mama kalian terus, "Ma, apa yang bisa aku bantu? Oma mau dibantu memasak," terus kalian bantu memasak, yaitu potong-potong sayuran atau mencuci sayuran, itu sudah sangat berharga untuk mama kalian.
Bahasa kasih yang terakhir adalah sentuhan fisik atau physical touch. Nah, orang-orang dengan bahasa kasih yang berupa sentuhan mengekspresikan kasihnya melalui sentuhan, usapan, bergandengan tangan, dan berbagai sentuhan fisik lainnya. Tapi yang perlu diperhatikan anak-anak, kalian harus memperhatikan siapa yang menyentuh kalian. Kalian harus ingat, yang bisa menyentuh kalian adalah diri kalian sendiri dan orang keluarga yang paling dekat. Selain itu, jangan izinkan menyentuh diri kalian. Dalam berelasi dengan orang-orang dengan berbahasa kasih ini, kalian bisa memberikan sentuhan fisik yang sederhana. Contoh ketika kalian memberikan kasih sayang kepada temanmu yang memiliki bahasa kasih ini, kamu bisa menepuk bahu atau kamu bisa merangkul jika kalian sesama jenis, cewek dan cewek, cowok dan cowok. Kalian juga bisa memegang tangan untuk memberikan kekuatan. Nah, selain itu, anak-anak harus tahu bahwa sentuhan fisik diberikan kepada orang yang tepat, waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan cara yang tepat. Hati-hati dengan sentuhan fisik yang kalian berikan. Ingat, kalian hanya bisa disentuh oleh kalian sendiri atau keluarga yang paling dekat, orang tua kalian. Demikian kelima bahasa kasih yang bisa sedikit Ibu jelaskan. Jangan lupa untuk searching lebih banyak lagi sehingga kalian bisa mengeksplor lebih banyak dan mengetahui lebih banyak tentang bahasa kasih. Anak-anak, yang Ibu mau sampaikan lagi, mengasihi adalah hal yang sangat sulit. Dan tetapi, kita harus mempraktikkan kasih itu dengan mengerti bahasa kasih orang lain dengan tepat, karena itu yang Tuhan perintahkan. Nah, karena kita memiliki teladan yang sempurna ketika mempraktikkan bahasa kasih, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Anak-anak ingat tidak, waktu Tuhan berjalan di bumi ini, di dunia ini, Dia mempraktikkan kasih dengan sempurna. Dia mengasihi orang-orang yang dianggap najis, orang-orang yang tidak layak dikasihi, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang paling jahat Tuhan kasihi. Maka dari itu, walaupun mengasihi itu sulit, tapi Tuhan ingin kita melakukan hal yang sama ketika Tuhan berjalan di bumi ini. Anak-anak ingat, mempraktikkan kasih adalah hal yang wajib. Jadi mari kita berjuang bersama-sama untuk mengasihi orang lain. Anak-anak, sekarang saatnya kita untuk mengetahui apa bahasa kasih kita masing-masing. Ayo kita belajar mengenal diri kita sendiri sebelum kita mengenal dan mengasihi orang lain. Bagi anak-anak yang belum mengerti apa bahasa kasihku, coba cek antara 5 itu mana yang paling cocok dengan kamu. Nah, kalau tidak, nanti Ibu akan berikan kuis tentang bahasa kasih dan di situ mungkin akan membantu kalian untuk mengetahui apa bahasa kasih kalian. Anak-anak harus ingat, kalian harus merasa dikasihi dulu sampai cinta kasih kalian penuh, tangki cinta kasih kalian penuh, sehingga tangki kasih kalian meluber dan bisa memberkati orang-orang di sekeliling kalian. Jadi, ayo kenal dulu bahasa kasih kalian masing-masing. Untuk membantu kalian mengerti bahasa kasih kalian masing-masing, coba klik link yang sudah dibagikan oleh wali kelas. Kalian bisa klik link ini, kemudian kalian akan mendapatkan halaman seperti di slide selanjutnya. Ini dia, kalau kalian sudah klik, kalian akan mendapatkan halaman ini. Mungkin jika di HP, layarnya berbeda ya, tapi ada 4 bagian ini untuk couple, children, teen, sama single. Kalian pilih yang teens. Setelah kalian pilih dan klik yang teens, akan muncul layar selanjutnya. Ini dia, layar selanjutnya adalah ini. Kalian klik let's get started. Setelah itu isi setiap pernyataan. Ada 2 pernyataan, kalian bisa pilih salah satu yang paling sesuai dengan kalian. Bunita, bagaimana kalau tidak ada yang sesuai? Pilih yang paling mendekati. Ingat, harus dipilih salah satunya ya. Setelah itu, kalian harus mengisi 100% sampai selesai. Kerjakan hingga 100%, tertulis 100%. Jika sudah 100% akan muncul hasilnya. Kalian tahu bahasa kasih kalian apa setelah kalian kerjakan selesai dan akan dihitung oleh sistem dan akan keluar hasilnya. Setelah kalian tahu hasilnya, kalian klik form office yang sudah dibagikan oleh homeroom. Kemudian isi di situ nama, kelas, dan juga apa bahasa kasih kalian. Kenapa sih Bu harus mengisi form tersebut? Itu bertujuan supaya teman-temanmu dan gurumu mengetahui apa bahasa kasihmu, sehingga sebagai komunitas di kelasmu, kita bisa belajar saling mengasihi sesuai dengan kebutuhan masing-masing, sesuai dengan bahasa kasih masing-masing. Begitu ya anak-anak ya.
Tugas kalian selanjutnya adalah kalian bisa memahami dan mengenali bahasa kasih anggota keluargamu. Setelah selesai belajar di sesi ini, sesi 1, kalian bisa sharingkan kepada orang tuamu apa itu bahasa kasih. Kasih tahu mama papa kalau setiap orang memiliki bahasa kasih yang berbeda-beda dan ajak keluarga kalian untuk mengisi kuis bahasa kasih sehingga kalian bisa tahu bahasa kasih masing-masing dan kalian bisa mengasihi dengan bahasa kasih yang tepat. Baik anak-anak, demikian yang bisa Ibu Nita sampaikan tentang pengajaran tentang bahasa kasih. Nah, karena kayak kita bersama-sama bergandengan tangan, belajar mengasihi satu sama lain sesuai dengan bahasa kasih kita masing-masing. Bukan hanya di sekolah, tetapi yang paling penting adalah di rumah. Belajar untuk mengetahui apa bahasa kasih masing-masing anggota keluarga sehingga kita bisa belajar saling mengasihi seperti tubuh Kristus yang selalu mengasihi. Jadi anak-anak, Ibu berharap kalian bisa menaruhnya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita mau tutup ya devosi kita di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena pada pagi hari ini kami mengerti tentang bahasa kasih. Tolong kami Tuhan, walaupun mengasihi itu sulit, tapi tolong kami supaya kami bisa berusaha mengasihi orang lain sesuai dengan bahasa kasih mereka. Tuhan, tolong setiap kami, biarlah Tuhan kami bisa melakukan perintah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati setiap kami, berkati guru-guru kami, dan berkati sepanjang hari ini. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mendengarkan devosi pagi hari ini dengan sangat baik. Kalian bisa menghubungi Ibu Nita kapanpun saat kalian mengalami masalah. Selain kalian bisa menghubungi wali kelas atau homeroom, kalian juga bisa menghubungi Ibu Nita ya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap kuat, tetap jaga kesehatan. See you.